agar kalbu kita bangun. Apa yang kita kejar di dunia ini semuanya sia-sia. Tentang bagaimana manusia harus menerima takdir yang penuh dengan kenikmatan. Tempatnya adalah surga. Jadi sikap batin yang mencegah seluruh keinginan hawa nafsu. Sikap batin yang mengetahui bahwa Allah mengawasi terus-menerus dirinya. Sikap batin yang selalu mengingat Allah, maka orang ini akan bisa menjaga perbuatannya dari kemaksiatan kepada Allah. Lalu kemudian dalam kitab Surah Asr dikatakan, wa rujul insan khassah wa wusulihi ila watanihi wa huwa qurbah bil ilmil haqiqah. Sedangkan kembalinya manusia khusus ke negeri asal itu berarti dia kembali ke alam purba. Nah, ini orang yang sudah melampaui keislamannya, keimanannya, memasuki ihsan. Qalbunya sudah ingat kepada Allah. Syariatnya dijaga dengan melaksanakan kewajiban menjaga hak-haknya Allah untuk disembah. Hatinya sudah bersih, maka kemudian orang ini disebut dengan manusia ruhani. Siapa mereka? Mereka yang kembali ke alam kurbah, alam kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa amalannya? Amalannya mengamalkan ilmu hakikat. Ilmu hakikat. Jadi perintah itu sudah kita bahas sebelum-sebelumnya. Dalam Al-Baqarah dikatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ubudu, beribadahlah engkau. Nah, ini diurus nih dengan ilmu fikih, ilmu syariat. Tapi begitu rabbakumul ladzi khalaqakum, kepada Tuhanmu yang sudah menciptakan engkau. Ini sudah masuk ke dalam iman, ma'rifatullah, bahwa beribadah itu bukan hanya sekedar menyembah, bukan hanya sekedar gerak, tapi juga kepada Allahnya, alamatnya jelas, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala beribadah. Ini sudah masuk ke dalam iman. Ma'rifatullah itu di awal, Pak. Disinilah awalnya ma'rifatullah, beribadah kepada Allah. Rabbakumul ladzi khalaqakum, yang telah menciptakan dirimu. Walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum dirimu. Jadi makrifat kita kepada Allah itu di awal dalam peribadatan kita itu. Bahwa ibadah kita kepada Allah yang menciptakan kita dan menciptakan orang-orang sebelum kita. Supaya apa? La'allakum tattaqun, agar engkau semua bertakwa kepada Allah. La'alla di situ awalnya dalam bahasa harapan. Tapi kalau sudah menjadi firman Allah, Anda kalau beribadah kepada Allah, pastilah kondisi jiwa Anda, ruhaniah Anda menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah. Gitu, Pak. Kalau dalam bahasa la'alla itu ya harapan agar menjadi takwa. Tapi kalau engkau laksanakan perintah itu, beribadah itu, yakini kepada Allah beribadahnya, bahkan seolah-olah Allah menyaksikan kita. Kalau kita tak bisa menyaksikan yang Maha Kuasa, tapi seolah-olah Allah menyaksikan kita. Kondisi begitu menyebabkan Anda menjadi la'allakum tattaqun, akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Pada konsep takwa itulah maka manusia ini sudah memasuki awal menjadi manusia ruhani. Karena yang namanya takwa itu sudah pasti melaksanakan seluruh perintah Allah, menjauhi seluruh larangannya.
itu sudah pasti begitu. Kondisi batin. Terus bagaimana kalau tidak takwa? Ini rakaat kedua tadi dibaca itu oleh imam kita. Surah ke-107 yang beliau baca. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Diingatkan itu oleh imam di rakaat kedua. Fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang sholat. Kenapa sholatnya menjadi kecelakaan bagi dirinya? Sebab dari awal tadi dia sudah mendustakan agama. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah engkau siapa yang mendustakan agama? Siapa mereka? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Mereka yang tidak menolong, tidak mendorong memberi makan orang-orang yang miskin. Jadi beragama ini harus lahir dan batin. Beragama ini harus keseluruhan, bukan hanya urusan personal kita. Berat Pak Ustadz begitu, ya begitulah beragama itu. Maka latihan, kalau yang sosialnya belum kita dapatkan, ya minimal jangan merugikan orang begitu. Kalau yang pribadi kita belum dapatkan, minimal jangan melukai orang lain. Sekali waktu ada, tapi bukan di sini, ada di tempat lain. Begitu dijelaskan tentang keilmuan Islam, iman, ihsan bertingkat, dia langsung selesai itu, dia langsung bilang, Pak Ustadz apa yang disampaikan dulu, saya nggak ngerti katanya. Setelah itu tak hadir lagi. Bayangkan yang bertanya itu usianya 55 lebih. Begitu baru sekali pengajian dia langsung mengatakan dia tak paham. Dalam hati, Masya Allah. Inilah yang menyebabkan tertutup hidayah itu. Kenapa? Sudah 50 tahunan dia mengabaikan agama, tiba-tiba sekali saja dia mendengar, udah gitu sudah langsung dia menolak. Padahal beragama itu perlu perenungan. Kalau di awal tidak memahami, jangan menolak. Perhatikan saja tuh. Misalnya berzikir. Kalau belum dirasakan kenikmatan berzikirnya, kan dari tidak berzikir kepada berzikir ini kan juga perlu perubahan yang besar itu. Dari yang tadinya tidak berzikir sekian puluh tahun tak pernah berzikir, tiba-tiba masuk ke majelis zikir, kan perlu, karena harangannya besar, perlu kehendak yang besar. Harus bersyukur ketika dari tidak berzikir menjadi berzikir. Jangan dulu ingin menikmatinya, jangan. Bertahap, perlahan-lahan. Nah lalu setelah berzikir, baru kemudian kita perhatikan jumlah waktu untuk mengingat Allah dengan kita mengingat urusan yang lain lebih besar mana. Nah, karena kenikmatan berzikir itu kelak akan diperoleh kalau sudah komposisi berzikirnya lebih banyak daripada mengingat urusan yang lain. Terus kalau gitu ditinggalkan dong pekerjaan. Ya tidak begitu, karena berzikir itu sambil bekerja juga berzikir. Orang sholat itu juga berzikir. Aqim sholat, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Maka bekerja kita, kalau bekerja mengingat Allah, dalam bekerja kita ingat Allah, maka itu adalah zikir kepada Allah. Nah kita kan ekstrim juga, kadang-kadang begitu masuk ke dalam keilmuan
tasawuf ini ditinggalkan seluruhnya. Wah, karena dalam tasawuf bercerita soal urusan dunia itu urusan yang sangat berbahaya. Wah, akhirnya ditinggalkan urusan itu. Ini kan tadi seperti sayap, dua sayap. Sayap dohirnya harus kuat, sayap batinnya diperkuat. Sehingga bisa terbang menuju kedekatan kepada Allah itu harus dengan dua sayap, dunia dan akhir. Jangan ditinggalkan gara-gara kita mendapatkan ilmu yang ini, kemudian yang ini dilupakan. Gara-gara kita mendapatkan keilmuan akhirat, maka kemudian ilmu dunia kita tinggalkan. Ya enggak begitu. Maka dalam Quran kan dikatakan, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Cari orang kehidupan akhirat diri. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi ingat, jangan lupakan nasibmu di dunia. Artinya semua harus dalam komposisi yang sama. Jadi memahami Al-Quran jangan hanya sekedar satu ayat, nggak boleh. Kalau hanya sekedar satu ayat kemudian itu yang diselami, didalami, berbahaya. Karena apa? Karena kita harus menemukan penyeimbang ayat-ayat yang lain agar supaya sempurna dalam beragama. Kalau kita baru menemukan ayat-ayat tentang hukum, ya sudah bisa laksanakan. Tapi ingat, masih ada ayat-ayat tentang keimanan, masih ada ayat-ayat tentang ihsan, masih banyak ayat-ayat tentang negeri akhirat. Maka kombinasi itulah yang harus kita rangkum. Dan para ulama sudah merangkum itu. Para ulama sudah merangkum. Perlahan-lahan kita pelajari.